Perkembangan teori statuta di Prancis, khususnya statuta personalia, telah mendapat perluasan pengertian dari Charles Dumoulin dan mendapatkan penafsiran berbeda pula dari De Argentre. Nah, bagaimana di Belanda? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Teori De Argentre ternyata diikuti para sarjana hukum Belanda setelah pembebasan dari masa penjajahan Spanyol. Nah, tokoh-tokoh teori statuta Belanda adalah Ulrich Huber dan Johannes Voet. Nah, prinsip dasar yang mereka kembangkan adalah bertitik tolak pada kedaulatan eksklusif negara. Nah, jadi statuta yang dimaksud adalah hukum suatu negara yang berlaku di dalam teritorial suatu negara. Berdasarkan ajaran De Argentre, Ulrich Huber mengajukan 3 prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara HPI, yaitu antara lain yang pertama, hukum dari suatu negara mempunyai daya berlaku yang mutlak hanya di dalam batas-batas wilayah kedaulatan saja. Nah, kemudian yang kedua yaitu semua orang, baik yang menetap maupun sementara, yang berada di dalam wilayah suatu negara berdaulat, harus menjadi subjek hukum dari negara itu dan terikat pada hukum negara itu. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan alasan sopan santun antar negara atau disebut juga sebagai Comitas Gentium, maka diakui pula bahwa setiap pemerintah negara yang berdaulat mengakui bahwa hukum yang sudah berlaku di negara asalnya akan tetap memiliki kekuatan berlaku di mana-mana, sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari negara yang memberikan pengakuan itu. Selanjutnya, untuk menyelesaikan perkara-perkara HPI, maka ketiga prinsip di atas itu akan ditafsirkan dengan memperhatikan 2 prinsip lain, yaitu bahwa suatu perbuatan hukum yang dilakukan di suatu tempat tertentu akan dianggap sebagai perbuatan hukum yang sah menurut hukum setempat, sehingga harus diakui atau dianggap sah juga di negara lain, termasuk negara tempat mengajukan perkara, meskipun hukum negara lain itu menganggap bahwa perbuatan semacam itu bisa batal. Nah, kemudian perbuatan hukum yang dilakukan di suatu tempat tertentu itu akan dianggap sebagai perbuatan hukum yang batal menurut hukum setempat, akan dianggap batal dimanapun juga, termasuk di dalam wilayah negara forum. Nah, jadi dalam HPI menurut Huber, setiap negara itu memiliki kedaulatan sehingga negara memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan kaidah-kaidah HPI-nya. Tetapi dalam kenyataan negara-negara itu tidak dapat bertindak secara bebas, dalam arti bahwa berdasarkan asas Comitas Gentium, negara itu harus mengakui pelaksanaan suatu hak yang telah diperoleh secara sah di negara lain. Nah, kemudian selanjutnya yaitu Johannes Voet menjelaskan bahwa pemberlakuan hukum asing di suatu negara bukan merupakan kewajiban hukum internasional atau dalam hal ini yaitu hukum internasional publik atau karena sifat hubungan HPI-nya. Yang kedua, suatu negara asing tidak dapat menuntut pengakuan atau pemberlakuan kaidah hukumnya di dalam wilayah hukum suatu negara lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bahwa pengakuan atas berlakunya suatu hukum asing hanya dilakukan demi sopan santun pergaulan antar negara, atau disebut juga sebagai Comitas Gentium. Nah, kemudian yang keempat yaitu asas Comitas Gentium ini harus ditaati juga oleh setiap negara, dan asas ini harus dianggap sebagai bagian dari sistem hukum nasional negara itu. Salah satu asas yang berkembang dari teori statuta Belanda itu adalah asas locus regit actum, yang maksudnya adalah tempat di mana perbuatan dilakukan akan menentukan bentuk hukum dari perbuatan itu. Nah, jadi
Dari uraian itu dapat kita simpulkan bahwa statuta di Belanda berpijak pada pemikiran De Argentre. Nah, tokoh-tokoh yang menyumbangkan pikirannya antara lain adalah Ulrich Huber dan Johannes Voigt. Nah, prinsip dasar yang mereka jadikan titik tolak dalam teori statuta Belanda adalah kedaulatan eksklusif negara. Jadi negara tersebut memiliki ketentuan hukumnya sendiri, atau dia memiliki kedaulatan untuk menentukan hukumnya sendiri dalam konteks HPI. Nah, jadi statuta tersebut adalah hukum suatu negara yang berlaku di dalam teritorial suatu negara. Nah, kemudian asas yang berkembang dari teori statuta Belanda itu ialah asas locus regit actum, yang berarti tempat di mana perbuatan dilakukan.